Baik, setelah mempelajari dan mencari informasi penting dalam suatu teks, sekarang kita mempelajari tentang berita. Apa sih berita? Berita adalah suatu informasi yang menyajikan fakta dan opini, baik disampaikan secara lisan maupun tulisan. Berita itu biasanya disampaikan melalui apa sih? Berita itu biasanya disampaikan melalui televisi, radio, maupun media cetak. Sebelum mempelajari lebih lanjut, kalian harus mengetahui apa saja sih unsur yang ada di dalam berita. Jadi, unsur yang ada di dalam berita itu
Dalam singkatan bahasa Inggris disebut 5W1H. Namun, dalam singkatan bahasa Indonesia disebut adik Simba. Apa sih adik Simba itu? Adik Simba adalah singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi, dalam mencari atau membuat informasi, maka diperlukan unsur-unsur tersebut agar lebih meyakinkan, lebih jelas, dan dapat dipercaya atau logis. Selain itu, hal inilah yang menentukan kelogisan dari suatu berita, seperti keterangan waktu, tempat, alasan, lalu kapan, lalu siapa yang terlibat, mengapa, dan bagaimana kronologi hal itu bisa terjadi. Selain itu, adik Simba ini atau unsur ini biasanya terletak di mana sih? Adik Simba ini atau unsur ini biasanya terletak di kepala dan pada tubuh suatu berita. Bagaimana sih bentuknya? Bentuknya seperti piramida terbalik. Jadi seperti ini. Piramida ini dibagi menjadi 3, yaitu kepala, berita, tubuh berita, dan yang terakhir adalah ekor berita. Sama seperti yang lain, berita juga memiliki kaidah kebahasaan. Apa aja sih kaidah kebahasaannya? Kaidah kebahasaan berita yaitu meliputi seperti penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. Maksudnya itu apa sih? Maksudnya adalah penggunaan bahasa yang mudah dipahami secara umum. Maka dari itu dinamakan penggunaan bahasa yang bersifat standar. Tetapi penggunaan bersifat standar ini juga harus baku. Lalu yang kedua yaitu penggunaan kalimat langsung, karena biasanya di dalam suatu berita itu terdapat narasumber yang mengungkapkan secara langsung dan berita itu menyajikan kutipan itu secara langsung. Lalu bagaimana sih cara mengutip kalimat secara langsung tersebut? Caranya yaitu dengan menggunakan petik 2 dan ditulis pernyataan atau orang, siapa sih yang mengungkapkan atau memberikan keterangan tersebut. Lalu yang ketiga yaitu penggunaan konjungsi sebagai keterangan kata yang dikutip. Biasanya penyajian berita juga menyajikan informasi yang disampaikan oleh narasumber secara tidak langsung, jadi diceritakan kembali.
Selanjutnya yaitu kata kerja mental. Kata kerja mental itu apa sih? Kata kerja mental itu berhubungan dengan pemikiran, seperti berasumsi, lalu yang kelima yaitu penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Biasanya berita itu menyajikan suatu informasi berupa keterangan tempat dan keterangan waktu. Keterangan tempat itu seperti apa sih? Keterangan tempat itu seperti menyajikan jam terjadinya suatu peristiwa. Lalu untuk keterangan tempat itu biasanya menyajikan suatu informasi berupa di mana sih lokasi itu terjadi. Yang terakhir yaitu kata kerja temporal atau juga penjumlahan atau kronologis. Contohnya seperti apa sih? Contohnya itu seperti sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, berita sangatlah penting karena berkaitan dengan informasi. Maka berita harus disampaikan dengan lengkap, jelas, dan mudah dipahami. Maka dari itu, perlunya memperhatikan penyampaian berita. Penyampaian berita itu berupa apa? Penyampaian berita itu berupa ide pokok. Ide pokok berita itu apa sih isinya? Yaitu menentukan sumber berita berupa peristiwa yang menarik. Dan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa suatu berita harus disampaikan dengan lengkap, jelas, dan mudah dipahami dengan memperhatikan penyampaian berita. Apa sih maksudnya? Yaitu memperhatikan ide-ide pokok dalam berita. Ide pokok dalam berita yaitu yang pertama menentukan sumber berupa peristiwa yang menarik kepada banyak orang. Yang kedua, mendatangi sumber berita dengan cara mengamati langsung dan memberikan dan atau ikut mewawancarai narasumber terkait informasi yang disajikan. Lalu yang ketiga yaitu mencatat fakta dengan kerangka pada pola adik simba. Lalu yang keempat, mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita yang runut. Seperti yang sudah tergambar di sini, bahwa yang harus paling pertama diperhatikan yaitu dari kepala berita. Pada bagian atas ini diisi dengan informasi penting. Lalu yang ekor ini atau yang terakhir ini berita yang kurang penting. Selanjutnya kalian ditugaskan untuk menganalisis berita yang kalian baca ataupun kalian dengar, baik melalui internet maupun radio ataupun televisi. Menganalisis unsur beritanya. Lalu menganalisis aspek penyunting yang harus diperhatikan berita, seperti pada halaman 22. Di situ terdapat berita yang harus diperhatikan berupa kebenaran isi berita, keterangan isi berita atau unsur 5W1H, lalu struktur penyusunnya, penggunaan bahasa, dan ketepatan dan tanda baca ejaan.
Pembelajaran hari ini sudah selesai. Sekarang silahkan rapikan buku, lalu berdoa. Wow.